Kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa motor dengan kunci manual sudah tidak lagi relevan untuk dipakai maupun dibeli. Ketika kita mendengar sepeda motor dengan fitur kunci keyless, bagi sebagian orang pasti antusias karena merupakan bagian dari salah satu perkembangan teknologi di bidang otomotif. Tetapi berbanding terbalik bagi sebagian orang karena kunci keyless masih diibaratkan suatu hal yang rumit, rawan rusak, dan yang pasti mahal. Fenomena ini juga pernah terjadi pada saat pergeseran teknologi dari mesin motor dengan karburator ke sepeda motor dengan mesin injeksi yang disematkan pada Yamaha Vixion tahun 2007. Ketika diperkenalkan pertama kali, muncul anggapan orang yang enggan membeli mesin injeksi dengan alasan rawan rusak, biaya parts mahal, dan mitos-mitos lainnya yang bermunculan. Fenomena ini menandakan bahwa sebagus apapun perkembangan teknologi di bidang otomotif, pasti perlu waktu juga untuk masyarakat menerima dan beradaptasi. Ketika melihat sejarahnya, teknologi ini sebenarnya ditemukan dan disematkan bukan pada sepeda motor, dan fungsi awalnya belum secanggih sekarang hingga bisa menghidupkan mesin dan sebagainya. Pada awalnya, fitur ini ditemukan untuk mempermudah saat membuka pintu mobil saja. Pada tahun 1981 lah fitur ini dipatenkan oleh Paul Lipscoult, warga berkebangsaan Prancis yang bekerja di Mimans, sebuah perusahaan yang mensuplai komponen keamanan khusus industri mobil. Dan mobil pertama yang disematkan fitur tersebut adalah mobil Renault Fuego. Lalu, di market sepeda motor Indonesia, yang salah satu pertama kali dibekali fitur ini adalah Suzuki GSX-R 150 pada tahun 2017. Yang sempat membuat heboh dan antusiasme tinggi terhadap teknologi ini pada saat itu selain kecanggihan dan kepraktisan kunci keyless, yaitu rasa penasaran yang tinggi para bikers apakah benar-benar aman motor dengan kunci keyless. Yang dimaksud di sini adalah aman dari maling motor yang biasa membobol kunci kontak manual pada kasus umumnya yang sering terjadi. Dan dari periode awal disematkan fitur ini pada motor produksi massal hingga sekarang, faktanya adalah 100% bisa mencegah dari aksi maling motor. Bahkan momen yang paling ikonik adalah pada saat muncul berita ada maling yang berhasil membawa kabur Suzuki GSX-R 150, namun upaya membobol kunci agar bisa menyalakan motor tersebut akhirnya gagal. Lalu motornya ditinggal begitu saja di jalanan dengan kondisi di bagian knop kontak keyless-nya pun rusak. Dan sampai sekarang belum ada berita yang terpercaya menyebarluaskan sepeda motor dengan fitur kunci keyless berhasil terbobol oleh maling. Masuk ke poin awal, yaitu kenapa sepeda motor dengan kunci manual yang sudah tidak relevan lagi dipakai di Indonesia. Salah satu alasan terbesarnya adalah faktor keamanan. Sudah bukan hal yang tabu jika di negara kita, di kota besar maupun di daerah, masih banyak tindak kriminal yaitu maling motor. Tentu ini bukan hal yang patut disepelekan karena ada faktor penting lagi yang berkaitan, yaitu soal penegakan hukum. Karena jika motor Anda hilang, pasti berkaitan dengan penegakan hukum. Lalu jika tidak ada penegakan hukum yang baik, bagaimana sepeda motor Anda kembali lagi jika dihilang dicuri? Ditambah lagi masih ada beberapa daerah yang menjadi tempat khusus untuk penadah barang-barang curian, tak terkecuali sepeda motor. Maka sekarang jika Anda tidak membeli sepeda motor yang dilengkapi dengan fitur kunci keyless dengan asumsi mahal karena selisih harga sekitar Rp800.000 sampai Rp1 juta, maka tidaklah sepadan jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencari sepeda motor yang hilang. Mulai dari biaya transportasi, membuat laporan kepolisian, dan yang lainnya. Itu pun juga tidak menjamin sepeda motor Anda kembali lagi, yang akhirnya ingin hemat sekitar Rp1 jutaan karena tidak mempertimbangkan fitur keamanan, berakhir dengan kerugian bisa mencapai puluhan juta rupiah. Jadi poin sepeda motor dengan fitur kunci keyless mahal jelas terbantahkan. Dengan menambah Rp1 juta saja bisa menjamin keamanan selama Anda memakainya, itu jelas fitur murah yang bernilai mahal. Sebenarnya cara kerja fitur kunci keyless ini sederhana, yaitu pengendara harus berada di jarak kurang lebih sekitar 1 meter dengan motor.
Lalu kondisi remote yang sudah aktif akan memberi semacam sinyal gelombang radio kepada smart unit, yang juga berfungsi sebagai relay. Lalu smart unit tersebut akan mengirim sinyal ke ECU, khusus perangkat smart key atau keyless. Setelahnya, baru ada aliran listrik ke knob kontak agar bisa dinyalakan oleh pengendara. Secara faktanya, fitur ini sangat mempermudah pengguna sepeda motor yang hanya perlu membawa remote di saku, lalu menyalakan sepeda motor tanpa memasukkan anak kunci seperti pada kunci manual. Jadi, kesimpulannya poin rumit tadi secara faktanya terbantahkan. Jika dilihat dari sisi ketahanan maupun keawetan, dari anak kunci keyless ini tentu tidak bisa apple to apple dibandingkan dengan anak kunci manual, karena dengan sistem elektronik, anak kunci keyless tentu tidak tahan air dan mempunyai durasi penggunaan karena memakai baterai. Walaupun demikian, tidak bisa juga dikatakan kunci keyless ini gampang rusak, yang dalam tanda kutip rusak karena error sistem bawaan pabrik, bukan karena human error. Jadi kesimpulannya, secara fakta kunci keyless ini tidak gampang rusak, dan malah tergolong awet jika digunakan sesuai dengan cara penggunaan yang benar. Kenapa pembahasan fitur kunci keyless di video ini hanya penekanan khusus di sepeda motor? Penjelasan sederhananya seperti ini. Sepeda motor di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Jika dibandingkan mobil, untuk datanya sendiri, menurut data Korlantas Polri, bulan Februari 2024, jumlah sepeda motor sebanyak 134 juta sekian unit, dibandingkan mobil sebanyak 19 juta unit sekian. Dan pada umumnya, di setiap mobil sudah ada perangkat keamanan yang disematkan oleh pengguna, yaitu GPS, dan tidak segampang sepeda motor yang dijadikan target pencurian. Maka dari itu, sangat penting sekali fitur kunci keyless ini, karena tentu populasi sepeda motor yang sangat banyak ini salah satu faktor juga yang menyulitkan pencarian oleh penegak hukum jika sepeda motor Anda mengalami pencurian. Harapannya adalah ke depan jika kondisi penegakan hukum di Indonesia tetap seperti ini dan tidak ada penurunan tingkat kriminalitas yang signifikan, maka pemerintah Indonesia patut mempertimbangkan jika sepeda motor yang dijual harus mempunyai fitur keyless, karena secara faktanya bisa mencegah tindak kriminal yang banyak terjadi, dan bakal menjadi momentum pergeseran teknologi yang tujuannya yaitu selain mempermudah adalah memberi fitur keamanan yang maksimal kepada konsumen agar bisa menekan angka kriminalitas di Indonesia. Sekian konten kali ini dan ketemu kembali di konten selanjutnya.